Oke, ini merupakan praktek tools dan teknik pada project risk management. Khususnya pada kali ini teknik yang digunakan adalah expert judgment. Jadi sebelumnya apa itu expert judgment? Jadi expert judgment itu merupakan sebuah teknik penilaian terhadap suatu knowledge area, application area, product area, dan sebagainya yang didasari atas pendapat para expert. Dan para expert ini bisa dari project manager sendiri, steering committee, maupun tim ahli dalam project. Jadi keputusan-keputusan ataupun penilaian-penilaian terhadap knowledge area, application area tersebut semuanya didasari dari pendapat langsung dari para ahlinya. Nah, sekarang langsung aja prakteknya di project risk di aplikasi kasir online ini, khususnya pada project risk. Dan sekarang adalah contoh dari judgement dari project manager sendiri. Jadi risknya terdapat bug pada saat aplikasi sudah di launching. Nah, kemudian severity atau tingkat keparahannya dari angka 1 sampai 5 yaitu 5, sangat tinggi. Apa penyebabnya? Pada saat melakukan testing dengan debugging, tim developer tidak mencatat betul dan memperbaiki bug yang muncul, sehingga bug tetap ada sampai aplikasi launching. Makanya severity-nya ini termasuk tergolong tinggi karena termasuk fatal. Lalu apa action to do? Apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan analisis yang mendalam terhadap setiap modul yang memiliki bug pada aplikasi kasir online. Dan tentunya analisis ini dilakukan pada saat tahap testing dan debugging. Jangan sampai pada launching bug itu masih ada. Kemudian yang kedua, contohnya adalah expert judgment dari tim human resource atau dari HR. Risknya adalah kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam tim proyek, atau bisa dibilang tim proyek tidak memiliki orang-orang yang cukup ahli dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian severity-nya atau tingkat keparahannya dari 1 sampai 5 berada pada angka 3 atau moderate. Artinya masalah ini bisa dibilang tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu bahaya, tapi juga bisa dibilang tidak terlalu tidak terlalu enteng. Artinya tidak boleh diabaikan juga. Nah, apa kaosnya? Pada saat proses rekrutmen tidak dipasang parameter yang ketat mengenai kandidat seperti apa yang cocok bekerja di dalam tim proyek. Nah, lalu bagaimana cara menanggulanginya atau action to do? Maka tim human resource harus melakukan seleksi dengan kriteria yang ketat. Supaya apa? Supaya setiap kandidat yang diterima paling tidak memiliki skill yang bisa menunjang pekerjaannya. Jadi mereka yang masuk dalam tim proyek itu adalah mereka yang memang sudah mengerti apa yang harus dikerjakan. Seperti itu. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari teknik expert judgment ini? Jadi kelebihannya yang pertama yaitu aksi yang dilakukan bisa terbilang tepat. Karena udah pasti ya, ini karena sudah dilakukan pendapatnya itu langsung dari para ahlinya. Jadi sudah pasti kalau pendapat dari para ahli, mereka sudah tahu bidang yang mereka tekuni. Jadi harusnya aksi yang diberikan itu tepat pada sasaran. Kemudian yang kedua, meminimalisir adanya pengambilan keputusan yang salah. Ya karena tadi keputusan itu langsung dari para expert. Jadi sangat minim kemungkinannya keputusan itu diambil salah. Seperti itu. Kemudian untuk cons-nya atau kekurangannya, pertama time consuming. Ini sudah jelas karena harus menunggu keputusan dari para ahli. Kalau misalnya para ahli itu bisa memberi keputusan cepat, maka actionnya juga cepat. Tapi kalau misalnya para ahli itu sibuk atau bagaimana, otomatis kita harus menunggu mereka untuk memberikan pendapatnya, dan itu akan memakan waktu. Dan kedua, adanya kemungkinan ide yang terlewatkan karena hanya terpacu pada pemikiran si expert. Jadi seperti saya bilang tadi, karena semua keputusan itu berdasar pada para expert, bisa saja sebenarnya para tim proyek mereka juga punya solusi akan sebuah masalah. Tapi karena tim proyek itu sudah mengacu pada para expert, akhirnya mereka melupakan ide dari tim proyek itu. Walaupun sebenarnya ide dari tim proyek tadi benar seperti itu. Jadi ini adalah expert judgment pada project risk management pada aplikasi kasir online. Perkenalkan, nama saya Natasha Ratna, NRP 142 dari kelas MPTIA. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktek tools dan teknik khususnya meeting untuk merencanakan pengelolaan risiko. Nah, jadi meeting itu diadakan untuk memastikan atau ensure bahwa organisasi itu memiliki visi yang konsisten di dalam terkait metodologi dari pelaksanaan project risk. Selain itu, roles dan responsibility dari setiap pihak
tim proyek dan juga stakeholder yang terlibat terkait dengan risk management, timing, threshold, dan juga reporting format, serta pendekatan-pendekatan untuk men-tracking resiko-resiko yang ada. Kemudian, meeting ini juga dapat dilakukan untuk mendefinisikan atau menentukan praktek-praktek risk dan mengelola risiko yang ada di dalam sebuah proyek, khususnya proyek kasir online ini. Kemudian, meeting itu juga sangat penting dilakukan untuk perencanaan risk management plan yang outputnya nanti adalah risk management plan itu sendiri. Nah, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam tools dan teknik meeting ini. Yang pertama itu project manager, karena pastinya project manager adalah orang yang paling mengetahui keseluruhan kondisi proyek dan juga pengerjaan dari proyek itu sendiri. Nah, kemudian project team dan juga sponsor. Kemudian yang ketiga itu ada customer, karena dari customer ini project team dan juga sponsor-sponsor dan juga stakeholder-stakeholder itu pasti bisa menentukan kira-kira resiko apa dan cara-cara penanganannya itu seperti apa. Kemudian yang keempat itu ada key stakeholders, yang kelima ada contractors, dan juga yang terakhir itu ada subject matter experts. Nah, kemudian kenapa sih kita tuh harus melaksanakan meeting di dalam plan risk management? Karena di dalam meeting ini akan di-develop risk management plan yang pastinya akan mempermudah para tim proyek untuk mengendalikan resiko-resiko lewat hasil dari risk management plan itu sendiri. Kemudian, meeting ini juga mengkonsolidasikan lesson learned atau pelajaran-pelajaran yang didapat dari pengerjaan proyek-proyek sebelumnya, yang nanti mungkin akan bisa di-sharingkan melalui orang-orang yang sudah pernah melakukan proyek yang serupa, yang bisa untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi input-input dan juga risk-risk yang bisa diidentifikasi. Nah, kemudian beberapa pengerjaan proyek sebelumnya itu mengatakan bahwa supervisi itu memang bisa mendefinisikan dan mendeteksi kira-kira resiko-resiko mana saja, tapi cuma sebatas pada resiko-resiko yang bersifat mayor atau yang bersifat besar-besar. Sedangkan resiko-resiko yang sangat kecil yang tidak terlihat itu tidak bisa diidentifikasi dan akhirnya itu malah menjadi bumerang bagi pengerjaan proyek itu sendiri. Nah, disinilah gunanya meeting, yaitu di mana subject matter expert dan juga key stakeholder lainnya itu membantu untuk assist dan juga membawa resiko-resiko yang cenderung kecil tadi itu supaya bisa terlihat melalui meeting dan akhirnya bisa ditemukan cara bagaimana untuk istilahnya mengelola resiko-resiko tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherhon Pratama dari kelas MPTIA dan saya akan menjelaskan tentang data analisis untuk praktek manajemen pengelolaan risiko. Jadi data analisis atau analisa data dapat membantu kita untuk predict the outcome of a situation. Jadi dapat membantu kita untuk memprediksi hasil akhir dari suatu situasi atau membantu kita untuk melindungi organisasi dari sebuah resiko. Terdapat 6 langkah data analisis yang dapat diikuti untuk para manajer resiko. Jadi yang pertama itu kita gather data. Kita memastikan data yang kita ambil itu valuable, akurat, dapat diandalkan, dan lengkap. Kita harus selalu memastikan bahwa data tersebut up to date dan benar. Karena data-data yang tidak up to date dapat berpengaruh terhadap hasil suatu analisis dan hasilnya bisa tidak akurat dan tidak membantu sama sekali. Kemudian kita harus melihat data-data mana yang relevan terhadap resiko-resiko yang kita cari. Jadi kita harus mengetahui area yang kita ingin analisa itu yang mana. Kemudian choose a time frame. Jadi kita harus memantau juga, harus melihat juga time frame-nya. Jadi misalnya kita ingin mengidentifikasi resiko-resiko yang terbilang baru, jadi kita harus lebih fokus terhadap pattern atau pola dari insiden yang terjadi pada misalnya pada
kuartal terakhir. Kemudian run data analysis. Nah, yang harus pada run data analysis ini kita menginput dan format data ke dalam sebuah bentuk visual. Kemudian langkah kelima itu kita mempelajari hasilnya dan kita take action terhadap hasil tersebut. Kita harus melihat kira-kira pola-pola mana yang konsisten dengan resiko-resiko yang telah dianalisa sehingga bisa kita ambil tindakan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian yang terpenting yaitu gunakan analisa kita untuk komunikasi dan membuat rekomendasi. Jadi hasil-hasil yang kita analisa tadi tidak begitu membantu atau tidak berguna sama sekali jika tidak berujung pada informasi yang actionable. Kemudian yang terakhir yaitu monitor and repeat. Jadi data analisis tidak berakhir pada satu laporan. Jadi data analisis ini repetitif, regular. Jadi dengan menjalankan tes yang sama berulang kali membantu kita memvalidasi data dan membantu kita untuk menentukan strategi mana yang berfungsi dan strategi mana yang tidak. Yang dapat saya sampaikan tentang data analisis. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Jagat Pramundito, NRP 052 1184 04 Kali ini saya akan membahas tentang data analisis, keuntungan dan kerugiannya. Kita breakdown dulu keuntungan dari data analisis. Jadi, data analisis, keuntungan dari data analisis yang pertama yaitu proaktif dan mengantisipasi kebutuhan. Jadi, yang kedua yaitu mengurangi penipuan dan risiko. Tujuan utama penipuan dan analisis keamanan adalah untuk melindungi aset fisik, intelektual, dan finansial dari penyalahgunaan oleh ancaman internal maupun eksternal. Data dan kemampuan analitik yang efektif akan membantu dalam memberikan tingkat pencegahan optimal dari penipuan serta keamanan organisasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu memberikan produk yang relevan. Tidak ada keraguan bahwa produk adalah kehidupan dan darah setiap organisasi. Mereka juga tidak diragukan lagi investasi terbesar yang dilakukan perusahaan. Peran tim manajemen produk adalah untuk mengetahui tren saat ini di pasar, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan peta strategis untuk inovasi, layanan, dan fitur terbaru. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang kerugian dari data analisis. Jadi data analisis itu melanggar privasi pelanggan karena informasi seperti transaksi online, pembelian, atau langganan dapat dilihat oleh perusahaan induk. Dan juga ada kemungkinan bahwa perusahaan induk itu akan bertukar database ini untuk saling menguntungkan. Yang kedua yaitu harga alat biasanya tergantung pada fitur dan aplikasi yang dapat mereka dukung. Selain itu, beberapa alat sangat kompleks dan membutuhkan pelatihan yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya Rahmatika Jagat Pramundito dari kelas MPTIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas MPTIA NRP 052 1184 05 Jadi setelah beberapa pros and cons dari expert judgment dan data analysis, maka saya sekarang akan menjelaskan apa itu pros and cons dari atau kelebihan dan kekurangan dari meetings. Jadi di sini meetings memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dulu. Ya. Yang pertama kelebihannya adalah untuk menyelesaikan suatu problem secara bersama-sama. Ya benar, karena di dalam meetings suatu problem, suatu masalah akan dibicarakan bersama-sama, dicari solusi bersama-sama, voting dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Dan brainstorming. Nah, dengan kita brainstorming maka banyak ide-ide dan solusi yang akan diberikan dari berbagai macam sumber individu. Tidak hanya berbuku pada satu orang. Nah, kemudian kelebihannya yaitu membuat merasa setiap orang memiliki peran. Jadi dengan meetings, dengan kita bersama-sama bertemu,
membahas brainstorming, maka setiap orang akan merasa dilibatkan dan bukan tidak ada sebenarnya, cuman meminimalisir hal untuk ketika ada yang tidak merasa berperan, kurang banyak memiliki peran. Nah, dengan diadakannya meetings, maka kita akan meminimalisir itu. Kemudian dapat memberi garis atau titik tengah dari berbagai macam ide. Ya, ini seperti tadi brainstorming. Nah, cuman kadang kan semisal si A dan si B memiliki ide, si C dan D memiliki ide. Nah, tapi mereka tidak pernah ditemukan jadi satu idenya. Nah, dengan kita mengadakan meeting atau pertemuan atau rapat, itu akan menjadikan ide-ide tadi itu biar satu garis dan satu visi. Akhirnya ide itu jadi satu ide yang berasal dari berbagai macam ide. Kemudian, satu ini yang terakhir ini sebenarnya relatif karena mungkin bagi beberapa orang dengan meetings, dengan bertemu orang itu lebih nikmat, lebih nyaman dan lebih untuk menghasilkan ide atau menyelesaikan suatu problem itu lebih terselesaikan dengan cara bersama-sama. Tapi bagi yang pekerja yang individu yang lebih suka sendiri itu bukan jadi kelebihan, malah kekurangan. Kemudian saya akan menjelaskan yang bagian disadvantage atau cons, atau bahasa Indonesianya kekurangan. Yang pertama yaitu kekurangannya adalah meetings atau pertemuan itu membuang-buang waktu yang waktu itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk bekerja produktif. Jadi semisal ada suatu problem, kita malah melakukan rapat berjam-jam daripada kita mencari solusi dengan praktek. Nah, itu ada benarnya, tapi juga tidak selalu benar. Jadi seakan-akan waktu yang kita gunakan ini terbuang-buang hanya untuk membahas daripada kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan praktek. Langsung menyelesaikan problemnya. Cuman kan setiap problem tidak bisa langsung seperti itu. Kita perlu perancangan, lalu mengatur, memanage bagaimana cara solusinya. Nah, itu makanya salah satu kekurangannya yaitu. Kemudian terkadang kita melakukan rapat atau meetings itu mengundang orang-orang yang tidak perlu. Jadi semisal pembahasannya kali ini adalah UI. Misal kalau kita dalam aplikasi ini yaitu UI. Nah, tapi dalam UI ini kita menginvite investor-investornya. Jadi kita membahas UI tapi mengundang juga para investor. Nah, di sini kan tidak sesuai karena investor hanya perlu lihat hasilnya. Tapi untuk membahas teknis dari UI-nya, UI UX-nya, ya mengumpulkan hanya orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Contohnya misal UI UX designer-nya dan lain-lain lah. Kemudian, yang ketiga ini salah satu yang sedikit bertentangan dengan yang ada di keuntungan, yaitu adanya orang-orang yang paling vokal, yang mendominasi dalam meeting atau rapat tersebut, sehingga seakan-akan dia yang paling dominan dan paling merajai di meeting itu. Akhirnya mungkin beberapa orang yang mengalah atau yang tidak cukup vokal akhirnya lebih kalah dan di bawah dominan dari orang yang paling vokal tadi. Nah, kemudian meetings itu perlu dicatat. Nah, sedangkan mencatat itu perlu salah satu tenaga juga. Nah, jadi kadang meetings itu kalau nggak dicatat akhirnya pertemuan-pertemuan itu atau rapat tadi itu hilang begitu saja, tidak ada data record yang didapatkan. Jadi kayak semisal apa yang didapatkan hari itu, apa hasil rapatnya, itu tidak ada. Nah, jadi begitu saja dulu dari saya. Sekian dan terima kasih.